Jenis wilayah secara umum. Jenis wilayah secara umum terbagi menjadi dua, natural region dan culture region. Natural region, contoh pertama yaitu adalah Pegunungan Seribu. Jadi wilayah ini lebih kepada alam yang membentuk. Jadi wilayah ini tidak ada pengaruh dari manusia, memang kondisi alam yang membentuk. Contoh pertama. Selanjutnya ada Danau Kalimutu yang ada di NTT, bahwa danau ini itu yang membentuk adalah alam. Jadi wilayah ini pembentuk utama adalah alam, kondisi fisik. Untuk culture region, contoh pertama adalah sawah. Sawah ini itu ada campur tangan manusia, sehingga dia lebih kepada culture region karena pembentuknya adalah manusia. Selanjutnya kita lihat ada di Kota Semarang. Salah satunya adalah permukiman di Kota Semarang, di Tugu Muda ini. Contohnya bahwa wilayah ini itu faktor utamanya adalah manusia saat membentuk wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya ada dua jenis wilayah secara umum, natural region dan culture region. Jadi itu ya jenis wilayah secara umum. Kemudian kita akan mempelajari lebih spesifik jenis wilayah. Jenis wilayah itu ada dua. Pertama formal atau uniform atau homogen. Yang kedua ada nodal, fungsional atau heterogen. Pertama kita akan mempelajari tentang wilayah formal terlebih dahulu. Wilayah formal adalah wilayah yang bercirikan kesamaan area yang ditandai dengan kondisi alam atau fisik, biotik, dan sosial. Ya, pertama kondisi alam atau fisik dulu. Bumi itu terbagi menjadi dua garis. Pertama garis lintang yang akan saya jelaskan dulu. Dengan garis lintang tersebut, wilayah bumi itu memiliki jenis iklim berbeda. Nah, iklim berbeda ini ditentukan oleh garis lintang. 0 sampai 23,5 sampai 40 sampai 66,5 itu memiliki jenis iklim sendiri, sehingga wilayah yang ada di garis tersebut maka iklimnya sama. Jadi melihat faktor homogennya. Kemudian yang kedua garis bujur. Garis bujur itu berarti wilayah tersebut yang pada garis-garis tertentu maka memiliki waktu yang sama. Jadi waktunya homogen. Ada plus 7, plus 8, plus 9. Kemudian menurut biotik, makhluk hidup, berarti wilayah di benua-benua tertentu itu hewannya sama. Ya, kesamaan, kan tadi homogen. Kemudian ini persebaran agama di Indonesia. Jadi agama di Indonesia itu tersebar. Kemudian di beberapa wilayah itu ada kesamaan. Selanjutnya, wilayah fungsional. Wilayah fungsional atau nodal atau heterogen adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Jadi wilayah ini itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kita bisa melihat gambar citra. Contoh pertama adalah wilayah pelabuhan. Wilayah ini adalah transportasi laut yang ada di Kota Semarang. Tidak mungkin wilayah ini bisa berdiri sendiri karena dia punya fungsi sendiri, ya. Wilayah pelabuhan, transportasi laut. Kemudian yang kedua itu ada bandar udara, yaitu transportasi udara sebagai fungsinya sendiri. Kemudian fungsinya lain ada pemerintahan, ya, kantor pemerintahan di Kota Semarang. Kemudian ada yang memiliki fungsi ruang terbuka hijau. Kemudian setelah itu ada juga yang memiliki fungsi sebagai kawasan industri. Jadi fungsi-fungsi tersebut itu masih terkait dalam satu wilayah, yaitu Kota Semarang. Jadi wilayah ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi inilah bedanya homogen dan heterogen tadi. Kalau ini itu nodal, itu heterogen. Wilayah ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing tapi masih berhubungan, ya, yang terletak di Kota Semarang. Itulah wilayah yang harus kalian ketahui, nodal dan heterogen.